WOS itu ya. Nah ini kalau ini WOS. Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia hanya bisa mendengar cerita tentang betapa canggihnya kereta cepat. Kendaraan super ngebut yang mampu melesat dari satu kota ke kota lain dengan kecepatan luar biasa tinggi itu seperti sebuah mimpi jauh. Sesuatu yang hanya bisa dibayangkan lewat film kartun Jepang yang menampilkan Shinkansen, atau dari kisah orang-orang yang pernah merasakan langsung sensasi melaju di rel kereta cepat di luar negeri. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, kereta cepat hanyalah sebuah impian yang rasanya mustahil bisa terwujud di tanah air. Namun sejak tahun 2023, keadaan mulai berubah. Indonesia akhirnya mencatatkan sejarah baru ketika kereta cepat Jakarta-Bandung resmi beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Nah, balik lagi bersama saya di Oyan Channel. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu video yaitu dari channelnya Ades Spektrum. Kalian subscribe dulu ya channelnya Ades Spektrum. Kalian komen di sana, like dan juga share kepada teman-teman kalian. Oke, aku akan bacakan judul video yang akan direaksi pada kesempatan ini. Makin disegani dunia, kereta cepat merah putih Jakarta-Surabaya jadi mega proyek terbesar di ASEAN. Wow, ini jadi mega proyek terbesar di ASEAN ya. Kereta cepat buatan Indonesia yaitu kereta cepat merah putih yaitu jalurnya Jakarta-Surabaya. Nah, kita sudah mempunyai yaitu kereta cepat yang ini ya, kereta cepat yang Jakarta-Bandung ya, yang namanya WOS ya. Tapi ini kita bikin lagi, buat lagi yaitu Jakarta-Surabaya. Oh, ini lebih jauh lagi ya, Jakarta-Surabaya ya. Ini keren banget ya. Oke, kita tonton videonya ya. Nah, sebelum kita menonton videonya, jangan lupa di-subscribe dulu yaitu channelnya Ades Spektrum dan juga Oyan Channel. Kalau sudah di-subscribe, mari kita tonton videonya. Wah, WOS itu ya. Nah, ini kalau ini WOS. Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia hanya bisa mendengar cerita tentang betapa canggihnya kereta cepat. Kendaraan super ngebut yang mampu melesat dari satu kota ke kota lain dengan kecepatan luar biasa tinggi itu seperti sebuah mimpi jauh. Sesuatu yang hanya bisa dibayangkan lewat film kartun Jepang yang menampilkan Shinkansen, atau dari kisah orang-orang yang pernah merasakan langsung sensasi melaju di rel kereta cepat di luar negeri. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, kereta cepat hanyalah sebuah impian yang rasanya mustahil bisa terwujud di tanah air. Namun sejak tahun 2023, keadaan mulai berubah. Indonesia akhirnya mencatatkan sejarah baru ketika kereta cepat Jakarta-Bandung resmi beroperasi. Proyek yang awalnya penuh kontroversi, penuh keraguan, bahkan sempat dipandang sebagai sesuatu yang mustahil, kini menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya, masyarakat Indonesia tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang, Tiongkok, atau negara maju lainnya hanya untuk merasakan sensasi ngebut di atas kereta cepat. Cukup dari Jakarta atau Bandung, mereka bisa menikmati layanan kereta cepat yang menghubungkan kedua kota dengan kecepatan tinggi, menghadirkan pengalaman yang sebelumnya hanya bisa mereka lihat di layar kaca. Seiring dengan berjalannya waktu, wacana untuk memperluas jalur kereta cepat ini semakin kencang terdengar. Tidak hanya berhenti di Jakarta-Bandung, pemerintah Indonesia kini menatap jauh ke timur, membayangkan bagaimana rasanya jika kereta cepat bisa menembus jarak ratusan kilometer dan menghubungkan dua kota utama di Pulau Jawa, yaitu Jakarta dan Surabaya. Sebuah gagasan besar yang jika benar-benar terwujud akan menjadi salah satu tonggak sejarah transportasi modern di Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya jelas bukan sekedar mimpi kosong. Pemerintah telah berkali-kali menunjukkan keseriusannya. Misalnya, pada 18 April 2024 lalu, ketika Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu poin penting dalam pertemuan itu adalah percepatan studi kelayakan proyek kereta cepat yang membentang hingga ke Surabaya.
Langkah ini membuat banyak pihak semakin yakin bahwa rencana menghadirkan kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan sekedar wacana politik belaka, melainkan benar-benar sebuah proyek strategis nasional yang dipersiapkan dengan matang. Kalau kita bicara tentang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, sebenarnya ada banyak pilihan moda transportasi. Saat ini kereta api konvensional masih menjadi pilihan favorit banyak orang. Ada kelas ekonomi dengan tiket termurah mulai dari Rp100.000, ada juga kereta eksekutif dengan fasilitas mewah yang harganya bisa mencapai Rp2 juta. Waktu tempuhnya bervariasi, namun yang paling Lumayan cepat, mahal ya. Itu seperti VIP Argo Bromo kayaknya. Anggrek, bisa menempuh perjalanan sekitar 7 jam 45 menit. Itu pun masih jauh lebih lama dibandingkan dengan apa yang bisa ditawarkan oleh kereta cepat. Selain kereta, ada pula jalur darat melalui Tol Trans Jawa yang sudah beroperasi penuh sejak 2018. Jalan tol yang membentang lebih dari 1.000 km dari Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur memungkinkan perjalanan darat Jakarta-Surabaya ditempuh dengan lebih efisien. Dengan jarak sekitar 760 km, biaya perjalanan menggunakan mobil pribadi dengan bensin Pertamax plus biaya tol bisa mencapai sekitar Rp1,3 juta. Kalau pakai Pertalite, mungkin sedikit lebih murah, sekitar Rp1,2 juta. Memang cukup ekonomis jika dibandingkan dengan naik pesawat. Tetapi waktu tempuh tetap lebih lama dan melelahkan, terutama jika macet di beberapa titik. Ada juga pilihan bus antar kota antar provinsi atau AKAP yang memanfaatkan jalur tol Trans Jawa. Tarifnya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000. Nah, ini Jauh agak lebih murah nih. dibandingkan dengan biaya mobil pribadi. Namun, waktu tempuh tetap panjang, bisa mencapai belasan jam. Sementara itu, jika ingin Nyampe cepat, belasan tentu jam. pesawat masih menjadi jawaban utama. Waktu Betul tempuh ya, Jakarta-Surabaya lebih cepat ya. lewat udara hanya sekitar 1,5 jam. Tapi Wah. harga tiketnya tidak murah. Maskapai dengan harga termurah seperti Citylink bisa dibanderol mulai dari Rp900.000 hingga lebih dari Rp1,5 juta, tergantung waktu dan kelas penerbangan. Ada juga opsi kapal laut dengan harga tiket rata-rata Rp300.000 untuk kelas ekonomi. Tetapi waktu tempuhnya jauh lebih lama karena baru bisa tiba keesokan harinya di Pelabuhan Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Dengan segala pilihan itu, muncul pertanyaan besar. Apa sebenarnya keunggulan kereta cepat Jakarta-Surabaya dibanding moda transportasi lain? Jawabannya ada pada kombinasi antara kecepatan, kenyamanan, dan biaya yang kompetitif. Jika kereta cepat Jakarta-Bandung saja bisa memangkas waktu perjalanan secara signifikan, maka bisa dibayangkan bagaimana dampaknya bila jalurnya diperpanjang sampai Surabaya. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 7 hingga 8 jam dengan kereta konvensional bisa dipangkas menjadi hanya 3-4 jam saja. Wow. Artinya, Berkurangnya mobilitas setengahnya antar ya, kota setengah. besar di Pulau Jawa akan menjadi Waktu. jauh lebih cepat dan efisien. Namun kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak hanya berbicara tentang transportasi. Lebih dari itu, proyek ini membuka peluang besar bagi penguasaan teknologi di dalam negeri. PT Inka sebagai perusahaan manufaktur kereta api nasional bukan hanya akan berperan sebagai perakit akhir, tetapi juga sebagai sistem integrator penuh, mulai dari desain teknis, pengujian, hingga sertifikasi. Ditambah dengan peran BRIN dan perguruan tinggi sebagai mitra riset, Indonesia sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam bidang teknologi perkeretaapian modern. Proyek ini juga menjadi berkah bagi UMKM dan industri lokal. Dengan meningkatnya tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, ada peluang besar bagi industri kecil dan menengah untuk turut serta menyediakan komponen lokal. Ini artinya, proyek kereta cepat bukan hanya tentang membangun rel dan kereta, tetapi juga tentang membuka lapangan kerja, menghidupkan industri dalam negeri, dan menciptakan rantai ekonomi yang panjang. Meski demikian, perjalanan menuju realisasi kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan tanpa tantangan. Ada regulasi yang perlu diperbarui, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Nomor 296 Tahun 2020 yang dinilai belum sepenuhnya mendukung kehadiran kereta cepat modern. Belum lagi soal pembiayaan yang tentu tidak kecil. Kita tahu pada proyek Jakarta-Bandung ada pembengkakan biaya yang akhirnya tetap melibatkan dana APBN sebagai penambal. Iya. Kekhawatiran serupa tentu muncul untuk proyek Jakarta-Surabaya. Namun, jika dilihat dari manfaat jangka panjang, banyak pihak menilai proyek ini layak untuk diperjuangkan. Kalau kita menengok ke belakang, wacana kereta cepat Jakarta-Surabaya sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, pemerintah sudah membicarakan ide ini lewat kerjasama dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA. Saat itu proyek sepanjang 685 km ini rencananya akan didanai oleh Jepang dengan pinjaman selama 40 tahun.
Namun 40 sayangnya, tahun. meski studi kelayakan sempat dilakukan, proyek tersebut tidak pernah benar-benar dieksekusi hingga SBY lengser dari jabatannya. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana kereta cepat Jakarta-Surabaya muncul lagi dengan menggandeng Jepang. Bahkan, ada rencana membangun kereta cepat Shinkansen sepanjang 700 km dengan nilai investasi mencapai 100 triliun rupiah. Wow, 100 Sayangnya, triliun, guys. pada Januari 2015, 1 triliun Jepang aja aku memutuskan belum pernah mundur lihat dari ya. proyek Ini tersebut 100 dengan triliun. alasan skala prioritas pembangunan. Meski sudah mengeluarkan dana jutaan dolar untuk studi kelayakan, Jepang akhirnya menarik diri. Disitulah Tiongkok masuk menawarkan kerjasama yang lebih fleksibel. Biaya lebih murah, tidak menggunakan APBN, serta janji transfer teknologi membuat Indonesia akhirnya berpaling ke Tiongkok. Demikianlah tadi telah kita saksikan videonya bersama-sama di mana Indonesia semakin disegani dunia. Kereta cepat merah putih Jakarta-Surabaya itu mega proyek terbesar se-ASEAN atau di ASEAN. Wow, ASEAN itu kan berapa? 11 negara ya. Ini proyeknya proyek terbesar guys. Ih, keren banget ya. Biasanya kalau memakai kendaraan darat model mobil atau bus ya, itu sekitar berapa ya? 8 jam ada ya? 8 jam. Tapi dengan adanya kereta cepat merah putih bisa dipangkas menjadi 3-4 jam. Ini jujur ya, makin kesini perkembangan infrastruktur Indonesia memang bikin geleng-geleng kepala ya. Dari kereta cepat Jakarta-Bandung ya, yang kemarin aja udah bikin heboh ya, udah bikin heboh dunia. Sekarang ditambah lagi kereta cepat yang dari Jakarta ke Surabaya yang jaraknya itu lebih jauh. Wah, ini lebih heboh lagi ya. Mudah-mudahan ya proyek ini cepat terrealisasi dan Indonesia bisa menikmati hasil karya Indonesia atau hasil karya anak bangsa, yaitu kereta cepat merah putih, yaitu dari Jakarta ke Surabaya. Oke, kita doakan saja ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Nah, buat kalian yang ingin menonton videonya langsung tanpa reaksi seperti ini, silahkan tonton saja ya. Saya sudah cantumin linknya di deskripsi. Kalian tinggal tonton saja. Oke guys, terima kasih ya. Mohon maaf bila kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.